jangan terlalu kayak cinta banget kelihatan, tapi lo harus kelihatan. Yang main ketawa, gue udah gak bisa ketawa. Gue nangis mulu. Kayak udah, gue ya ampun. Udah tinggal gue banting jatuh lagi gitu. Jadinya udah dibanting beneran. Ada Angga sedang mendengarkan percakapan itu. Oke, itu ya. Siang. Terima kasih Gatli. Soalnya ngambilnya juga susah. Kalau Kristo yang mana tuh? Fauzan yang mana sukanya? Ini tanpa spoiler. Ini scene favorit gue, tapi yang paling gue benci juga karaoke. Enggak karaoke. Itu gue benci banget. Tolong dihapus. Gara-gara itu gue tadi duar. Bukannya ayam ternyata, kalau ayam Kristo menikmati. Ya, menikmati. Itu favorit juga tuh ayam. Syukurku ya. Kalau Mas Vino yang mana Mas Vino? Gue suka yang Angga judo sih, karena gue gak lihat dia latihan jadi kayak judo kau beneran gitu. Bagus, terus setnya juga bagus. Tapi yang emang menarik itu yang scene karaoke itu diambilnya one take. Jadi kita tuh nyanyi dari awal sampai akhir, dan begitu kita selesai adegan itu kok diem ya, gak di-cut gitu. Ternyata semuanya jadi sebetulnya adegan itu harusnya Jaya itu nggak nangis, itu emang biasa aja. Tapi gue nggak tahan banget pas di situ liriknya begitu gitu. Terus dianya, gue ngebayangin Angganya bagus banget, seakan-akan kan Angga nggak ngeliat gue gitu kan. Gue jadi terbawa banget gitu. Sebetulnya harusnya tuh di skripnya itu Jaya itu nggak menangis. Gitu. Wow, siap. Terima kasih Mas Vino. Angga Yunanda sekaligus menjawab pertanyaan yang menyambung tadi, silakan. Kalau scene favorit sama sebenarnya, karaoke kayaknya. Karaoke, terus sebenarnya semua scene dari tapi karaoke sangat membekas karena pertama nggak expect bakal semenyentuh itu saat proses syuting gitu, karena sebenarnya kalau di skrip tuh cuma kecil gitu deskripsinya, nggak banyak gitu, kayak montase doang gitu. Tapi ternyata saat kita lakukan proses syuting sangat menyentuh, dan itu membekas banget untuk aku pribadi. Oh, sama di banting itu. Banting. Harusnya tuh bantingnya udah disiapin body double sebenarnya. Cuman begitu pas di track itu dia bantingnya sampai bawah gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah tanggung, katanya udah dibanting gitu kan, ambil sininya, ya udah tinggal gue banting jatuh lagi gitu. Jadinya udah dibanting beneran. Emang ngeselin sih. Maafin baru sekarang. Minta maafin baru sekarang. Gue gak expect banget. Untuk Angga tadi menjaga konsisten karakter Kemal gimana? Silakan Kak. Ya, untuk menjaga konsistensinya sebenarnya ada satu proses yang sangat menarik saat pendalaman karakter Kemal itu. Aku berangkat bersama tim ke Solo waktu itu untuk pertama kali, bahkan jauh sebelum proses reading dan semua hal gitu. Jadi persiapan pertama yang kita lakukan adalah datang ke Solo untuk melihat Pelatnas gitu. Saat itu sedang persiapan untuk Paralimpik di Paris waktu itu. Jadi semua atlet-atlet dari cabang olahraga yang akan bertanding di Paris tuh latihannya di sana gitu. Jadi aku sempat bertemu sama kakak-kakak yang atlet judo Paralimpik, terus bisa melihat bagaimana aktivitas mereka sehari-hari, terus bagaimana cara pola latihan mereka, gimana mereka berinteraksi satu sama lain gitu. Karena sangat menarik ternyata melihat bagaimana cerita-cerita mereka terhadap judo itu sendiri dan pribadi mereka gitu. Mulai dari situ aku bisa kebayang kira-kira karakternya seperti apa dalam berkegiatan, beraktivitas, dan itu mungkin yang membantu aku juga selama proses syuting gitu. Salah satu fun fact juga, aku sering banget kayak jalan merem gitu. Jalan merem buat kayak lebih buat lebih sensitif kali ya terhadap indera-indera yang lain gitu, nggak cuma mata gitu. Karena Kemal yang tunanetra harus bisa sensitif terhadap indera-indera yang lain yang yang dia punya gitu, yang dia masih bisa optimalkan gitu. Jadi di situ kayaknya. Siap, terima kasih Angga Yunanda. Boleh nambahin dikit ya? Silakan. Sebenarnya banyak banget
pertanyaan kenapa judonya ini nggak diganti sama silat yang lain. Indonesia. Iya. Justru kenapa tetap judo? Justru judo yang adalah yang paling relate sebenarnya. Karena justru Indonesia itu di blind judo itu jadi salah satu yang terbaik di dunia. Yes, Bahkan betul. yang kemarin itu Ya. yang nggak sempat latihan bareng itu berapa yang dapat emas ya? Iya banyak. Semua Dari Asian tiga-tiganya Games. itu mendapat medali emas Di Paralimpik ya? Di Paralimpik. Wow. Nah, jadi kalau misalnya tanya kenapa nggak diganti, justru untuk film ini Iya. judo adalah yang paling relate Dan sebenarnya. relate juga dengan Indonesia karena yang tadi dibilang ada Iya. blind judonya di Paralimpik juga berprestasi dengan Iya, luar biasa ya. betul. Siap, terima kasih. Bahasa yang beda dari yang karakter-karakter yang kamu perankan sebelumnya. Ini gimana Kathleen, silakan. Iya, selamat sore semuanya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk para produser, Justin, Mas Aura, Mbak Lala, dan Mbak Dina juga, as a director. Dan terima kasih juga untuk para cast di samping sini yang sangat hebat yang sudah mendukung aku, Amanda, menjadi karakter yang sangat kuat di sini. Untuk masuk ke dalam Amanda itu sebenarnya butuh proses yang lumayan lama ya, karena aku nggak ada basic judo sama sekali. Jadi itu aku sama Angga latihan berapa lama nggak, kayak sekitar sebulan. Jadi walaupun aku nggak ada begitu banyak scene judonya di sini, tapi aku harus tahu basicnya sebagai tim pelatih judo kan. Jadi aku juga harus latihan juga. So every time Angga latihan, aku juga latihan. Sampai akhirnya aku beneran bisa judo, ya nggak profesional sih. Tapi lumayan bisa banting loh, itu nggak sengaja banting Angga ya nggak. Lagi latihan gitu, jadi ada salah satu cara gitu, terus nggak sengaja banting Angga, terus kita udah kaget, dia kaget, saya kaget, kita udah shake. Nggak, sorry gitu, nggak sengaja. Tapi selain itu aku juga datang ke, kalau nggak salah di Ragunan ada salah satu pelatihan judo juga. Ngelihat cara gimana sih kalau pelatih judo itu mengajarkan dan mempush anak-anaknya itu untuk percaya diri dan segala macam gitu. Di situ aku belajar juga sih. Dan Amanda memberi cintanya ke Kemal tuh sangat tipis ya. Tipis tapi kayak kelihatan tapi nggak kelihatan, kayak itu sangat susah sejujurnya. Kayak Mbak Dina tuh maunya yang kayak pokoknya lo tuh jangan terlalu kayak cinta banget kelihatan, tapi lo harus kelihatan. Sampai kayak gimana? Bentar, ini lagi masih nyari ini. Jadi agak kesusahan aku sejujurnya agak di situ sih, gitu. Karena either aku personally atau karakter aku sebelumnya itu sangat, ya itu either you all up. Lo tadi setelah menonton bersama dengan teman-teman media dan teman-teman yang ada di sini, lo ikut terbawa secara emosi juga sampai bengep nih sekarang, sampai nangis juga. Itu apa tuh yang paling membuat lo? Ini gue gak boleh pulang aja ya. Harus banget gue ikut nih sekarang. Ini di kamera semua atau gue merah, bengep. Maaf ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Sore. Habis nangis jamnya gak kelihatan. Oh iya sore. Selamat sore semuanya. Kayaknya kalau buat gue pribadi, karena ini cukup personal ya. Gue karena punya adik, terus nenek gue tuh meninggalnya karena cancer, karena kanker. Jadi tadi pas nonton tuh jadi deket banget. Jadinya pas pokoknya ada adegan, ini nggak spoiler lah ya, karaoke. Adegan karaoke sampai akhir film, yang lain ketawa, gue udah nggak bisa ketawa. Gue nangis mulu. Ya udah, ya ampun, gue tahu abis ini apa lagi. Astaga. Problemnya, gue tuh udah nonton film aslinya, yang versi Koreanya. Gue udah nonton, gue sedih tapi nggak sampai nangis banget. Jadi di otak saya, kan gue udah tau filmnya, gue udah baca skripnya juga. Nah, ada guanya. Jadi otak gue kan, masih sedih-sedih amat lah, santai. Gue sampai nggak bawa MUA hari ini, gara-gara mikir ya udahlah nggak usah di make up, santai, lewat aja begini. Dar, mas tolong. Terus gue bener-bener nahan nangis, gue udah nangis, terus sebelah gue Mbak Santi, terus Pak Robin udah dari tadi gue nonton ya, Pak Robin gini nengok ke muka gue, terus kayak gue tahu maksudnya kayak it's okay Kristo mau convert. Dalam hati gue, Pak jangan nengok saya boleh nggak? Ini bapak nengok saya tambah nangis sih. Sore teman-teman. Sore. Wah, deg-degannya masih berasa sampai sekarang dan ikut emosional banget dari awal pertama kali nonton sampai
selesai, dan untung aja gue nggak sebelahan banget sama Kristo ya. Gue nggak kebayang sih kalau gue sebelahan sama Kristo nangis kejar kayak apa berdua. Dan aku mau berterima kasih untuk Mbak Lala, Kak Aura, Justin udah mempercayakan aku untuk memerankan salah satu karakter di film ini, dan tentunya untuk Kak Dina yang sudah mendirect kami sebagai pemain. Aku sangat berterima kasih banget. Dan buat teman-teman yang ada di sini, jajaran cast yang luar biasa, terima kasih banyak. Aidi. Dan aku sih sangat terbawa sama filmnya, dan aku nggak nyangka juga abang yang kayak bangsat banget tuh bisa bikin nangis kejer gitu. Gue kayak nggak kebayang sih. Gue kayak wah kacau. Tapi gue pengen nanya sesuatu sih sama Kristo. Apa, boleh silakan. Gue enak perasaan gue. Apa tuh? Dibanding dua film yang kemarin premier, lu lebih suka yang mana? Ayo lo. Yang film premier. Iya. Gitu ya. Kemarin sih saya nanya juga gua film itu ke Kristo. Gak usah Jas, gak usah ya. Lanjut kali ya. Bagus semuanya, bagus. Pertama ini sangat bagus, harus nonton. Kristo, lu 24 Oktober 2020. Kristo, lu lagi main film apa maraton? Kok film lu kayak estafet gitu? Puji Tuhan. Benang merah. Senyuman terbaiknya untuk My Ring Brother, untuk teman-teman media di sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Kiri masih oke, terima kasih. Tengah bawah dulu, silakan, ada official fotografer kita juga di tengah. Silakan di tengah bawah, oke, ke tengah atas sekarang. Ada teman-teman media di tengah atas, yang teman-teman tengah bawah gantian ya dengan teman-teman di tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Oke, sebelah kanan sekarang. Silakan teman-teman media di sebelah kanan. Dan juga bersama dengan kita undang dari BSD Entertainment, Mbak Shanti Taya, dan juga barengan sama kita. Silakan di sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Oke, tengah lagi boleh, tengah lagi. Silakan tengah. Ya. Sabar sebentar. Tengah atas. Oke.